Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 21. Beberapa hari berlalu. Pada hari ini, Xia Xiyun sedang melakukan latihan di kelas ketika Li Sanxian berlari menghampiri dengan marah. "Xiyun, bagaimana kamu bisa tetap duduk di sini dan belajar seolah-olah tidak terjadi apa-apa?" Xia Xiyun mendongak dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" "Xiao Chen, dia sekarang adalah selebriti papan atas di sekolah. Orang-orang membicarakannya kemanapun dia pergi. Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku, kan?" "Tentu saja ada hubungannya. Xiao Chen pertama kali memainkan piano untukmu di pesta ulang tahunmu, lalu menggambar untuk Ling Xiaozu. Semua orang bilang kau tidak bisa dibandingkan dengan Ling Xiaozu, kalau tidak, Xiao Chen tidak akan jatuh cinta pada orang lain." Ekspresi Xia Xiyun sedikit berubah saat mendengar ini, tetapi dia segera berkata dengan tenang. "Orang lain punya mulut mereka sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang mereka katakan. Aku tahu kau tidak peduli dengan semua ini, tapi bagaimana dengan Xiao Chen? Apakah kau akan menyerah begitu saja?" Xia Xiyun melotot padanya dan berkata, "Apa maksudmu dengan menyerah atau tidak menyerah? Itu haknya untuk menyukai siapapun yang dia inginkan. Aku tidak punya hak untuk mengendalikannya. Tapi bukankah sebelumnya kau bilang?" Xia Xiyun menyela, "Aku baru saja mengatakan sebelumnya bahwa aku ingin memperbaiki hubungan kita dan berteman lagi. Aku tidak bermaksud seperti yang kau pikirkan." "Benarkah begitu?" Li Sanxian mengungkapkan keraguannya yang serius. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berlari ke dalam kelas dan berteriak dengan penuh semangat. "Sanxian, ayo pergi juga." Li Sanxian tentu saja tidak ingin melewatkan pertunjukan itu. Benar sekali, seorang mahasiswa pindahan mulai melakukan hal-hal gila dalam waktu kurang dari sebulan, dan menggait dua gadis cantik kampus pada saat yang sama. Aku benar-benar tidak tahan. Ling Xiaozu tidak masuk sekolah akhir-akhir ini. Teman sebangkunya Su Jiao bilang dia mungkin akan putus sekolah. Tidak mungkin, Ling Xiaozu akan putus sekolah. Berita ini tidak terduga. Belum yakin, tapi kurasa aku benar-benar terpengaruh oleh gosip akhir-akhir ini. Jika Ling Xiaozu begitu marah hingga dia pindah ke sekolah lain, Xiao Chen pasti akan menjadi musuh publik bagi semua anak laki-laki di sekolah. Sebenarnya, menurutku Xiao Chen tidak benar-benar mengejar Xia Xiyun dan Ling Xiaozu. Dia hanya ingin menarik perhatian dan pamer. Ingin menjadi pusat perhatian. Gampang. Biarkan Wu Ming dan yang lainnya memukulinya sampai giginya patah. Itu pasti akan membuatnya menjadi pusat perhatian. Opini publik bersifat sepihak, dan hampir semua siswa di sekolah menengah Lanning berprasangka buruk terhadap Xiao Chen. Pertama-tama, dia adalah siswa pindahan. Kedua, dia terlalu populer. Xia Xiyun dan Li Sanxian tiba di gerbang sekolah dan melihat kedua pihak saling berhadapan. Mereka hendak melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi dihentikan oleh seorang anak laki-laki jangkung. "Xiyun, ini masalah antara laki-laki. Kenapa kamu, seorang gadis, malah ikut campur?" Xia Xiyun berteriak dengan marah, "Pang Wei, Wu Ming dan yang lainnya adalah bawahanmu, kan? Apa yang akan kamu lakukan?" Pang Wei berkata dengan tenang, "Xiyun, jangan salah menuduhku. Wu Ming dan aku hanya teman sekelas. Tidak ada pertanyaan apakah kami bawahan atau bukan." "Hah, kau tahu itu dengan jelas di hatimu." "Baiklah, Xiyun, aku mengakui bahwa Wu Ming dan aku memang punya urusan, tetapi lihatlah, situasi hari ini tidak ada hubungannya denganku." Xiao Chen memancing kemarahan publik, dan dialah yang pantas disalahkan. Wu Ming melampiaskan kemarahan semua orang dan menuruti opini publik. "Jangan berikan itu padaku. Kalau bukan karena kamu, ini tidak akan terjadi. Ketika saya masih mahasiswa, saya suka ikut bersenang-senang dan bergosip. Jika Pang Wei tidak memberi instruksi kepada Wu Ming, semua orang akan membicarakan Xiao Chen secara pribadi, dan bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu terhadap Xiao Chen." Pang Wei mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu bersikeras berpikir itu ada hubungannya denganku, tidak ada yang bisa kulakukan. Anggap saja itu ada hubungannya denganku, tetapi aku tidak akan membiarkanmu mengacaukannya. Anda." Pang Wei tingginya lebih dari 1,80 meter. Jika dia mencoba menghentikannya, Xia Xiyun tidak akan bisa melewatinya, bahkan dengan bantuan Li Sanxian. Xiao Chen sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia tidak terlalu marah ketika seseorang menghalangi jalannya. Dia menatap Wu Ming, lalu melirik kelima orang di belakang Wu Ming, dan berkata dengan tenang, "Saya pikir mungkin dia ingin mencari masalah." Wu Ming sedikit terkejut, dan adik laki-lakinya di sampingnya menerjemahkan, "Kakak Ming, dia bilang kamu gatal, itu artinya kamu pantas dipukul." Bang! Wu Ming menamparkan bagian belakang kepala adiknya dan berkata dengan marah, "Apa aku tidak mengerti? Apa perlu kamu menjelaskannya kepadaku?" "Kakak Ming, aku minta maaf." Wu Ming mendorongnya dan menatap Xiao Chen dengan dingin. "Hari ini kita lihat siapa yang lebih menginginkannya. Jika aku tidak memukulmu sampai kau tidak bisa mengurus dirimu sendiri, kau bukan Wu Ming." Di tengah kegembiraan dan seruan orang banyak,
Wu Ming mengayunkan tinjunya dan meninju wajah Xiao Chen. Akan tetapi, sebelum tinju itu mengenai Xiao Chen tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang betis kanan Wu Ming. Retak. Titik gravitasi Wu Ming tiba-tiba kehilangan keseimbangan, satu kaki ditekuk, yang lain berlutut di tanah, dan dia tanpa sadar menundukkan kepalanya di depan Xiao Chen. Adegan ini mengejutkan dan agak lucu. Wu Ming, yang jelas-jelas bersiap memberi pelajaran pada Xiao Chen, tampak berlutut untuk memberi hormat pada Xiao Chen. Tendangan itu sungguh kuat. Reaksi yang cepat sekali. Xiao Chen sangat tampan. Beberapa gadis terobsesi dengan seks dan mengabaikan tatapan menghina dari orang-orang di sekitar mereka. Saudara Ming. Kelima adiknya yang ada di belakangnya bergegas menolongnya. Wu Mingqiang menahan rasa sakit dan berteriak, "Jangan khawatirkan aku, pukul dia sampai mati." Mendengar ini, kelima orang itu bergegas menuju Xiao Chen bersama-sama. Menurut mereka, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Xiao Chen sendiri dan mereka berlima tidak berada pada level yang sama dalam hal kekuatan tempur. Faktanya, penonton juga berpikir begitu. "Xiao Chen, hati-hati!" Xia Xiyun berteriak dengan cemas. Namun, pada saat berikutnya, dia mendapati kekhawatirannya tidak perlu. Xiao Chen mengangkat tangannya dan menamparkan seorang anak laki-laki kekar setinggi 1,75 meter. Dia adalah orang pertama yang terkena dan terlempar keluar, menjatuhkan 2 anak laki-laki di belakangnya. 2 orang yang tersisa ragu-ragu sejenak, lalu Xiao Chen menamparkan wajah mereka lagi. Wah, keduanya terjatuh ke tanah tanpa ada yang curiga. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 detik, dan kelima orang itu tergeletak di tanah. Walaupun Xiao Chen tidak membunuh mereka, luka-luka mereka tidak serius, tetapi situasi yang sangat sulit membuat mereka takut dan mereka bahkan tidak punya keberanian untuk berdiri. Karena berdiri berarti terus dipukuli. Pada saat ini, semua orang yang menonton dari sekolah menengah atas Lanning tercengang. Sebelum Xiao Chen menendang Wu Ming, semua orang mengira dia hanya beruntung dan bereaksi cepat serta tidak merasakan apa-apa. Namun, sekarang, dia menamparkan 5 orang dengan sangat keras hingga mereka bahkan tidak bisa bangun. Ini jelas bukan sekadar perkelahian biasa. Temui aku lain kali jika kau tertarik. Xiao Chen pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Punggungnya yang anggun membuat orang terpesona. Wah, Xiao Chen sangat hebat. Dia tidak hanya berbakat, dia juga pandai bermusik dan melukis, tetapi dia juga menguasai seni bela diri. Wu Ming memiliki 6 orang, tetapi dia mengurus mereka semua sendirian dalam sekejap mata. Li Sanshan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiao Chen dengan kagum lagi. "Xiyun, kenapa kamu menolaknya sejak awal? Di mana kamu bisa menemukan pria setampan dan serba bisa seperti dia?" Xia Xiyun tampaknya tidak menyadari kata-kata Li Sanshan. Yang ada di pikirannya hanyalah sosok Xiao Chen yang anggun, yang tidak bisa dia singkirkan apapun yang terjadi. Bab 22. Meskipun waktu di sekolah membosankan, Xiao Chen merasa cukup nyaman. Setidaknya suasana hatinya santai, yang memungkinkannya untuk lebih berintegrasi dengan suasana masyarakat modern. Namun, ia masih memiliki hal-hal yang harus dilakukannya sendiri. Pemulihan selama periode ini memungkinkannya untuk pulih sepenuhnya dari efek samping yang ditimbulkan oleh teknik pemeliharaan jiwa dan qi. Memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi ke perusahaan untuk mencari Xiao Yufei. Sebenarnya lebih baik pergi ke perusahaan untuk membantu Xiao Yufei daripada tetap bersekolah. Ketika Xiao Chen tiba di gerbang perusahaan, dia kebetulan bertemu dengan seorang pria parubaya dan seorang pria muda berjalan keluar. "Xiao Hao, jangan khawatir. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras Xiao Yufei. Dia pasti akan berkompromi dengan kita pada akhirnya. Kamu bisa berhasil 100%. Pemuda itu mendengar ini, matanya berbinar karena kegembiraan, dan dia berkata, "Ayah, aku mendengar bahwa Xiao Yufei memiliki hubungan dekat dengan keluarga Xia. Apakah akan ada perubahan?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Keluarga Xia sekarang fokus untuk maju ke ibu kota provinsi dan tidak punya waktu untuk terganggu. Selain itu, kami memiliki hubungan dengan pamanmu, jadi keluarga Xia tidak perlu takut." Memikirkan pamannya yang memiliki semua kekuasaan di kota Lanning, kekhawatiran terakhir pemuda itu pun sirna dan dia tersenyum puas. Ketika keduanya pergi, mereka melirik Xiao Chen secara sengaja atau tidak sengaja. Mereka tidak menyadari wajah Xiao Chen yang berangsur-angsur menjadi muram. Meskipun dia hanya mendengar beberapa patah kata dan tidak mampu memastikan situasi spesifiknya, intuisinya mengatakan kepada Xiao Chen bahwa Xiao Yufei sedang dalam masalah. Di kantor, Xiao Yufei tampak khawatir. Setelah ragu sejenak, Cheng Wenwen, sekretaris di sebelahnya, menasihati. "Bos Xiao, kita tidak bisa berkompromi dalam masalah ini. Saya pikir kita harus memanggil polisi." Xiao Yufei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya. Ada beberapa hal yang tidak dapat dikendalikan oleh polisi, dan kamu tidak tahu latar belakang keluarga Yang. Ada orang di belakang mereka yang bahkan Paman Xia tidak mampu menyinggungnya.
Apakah kita akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan? Atau, Tuan Xiao, apakah Anda akan menyetujui persyaratan mereka? Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Biarkan aku memikirkannya. Kau turun dulu. Xiao Yufei tampak sedikit lelah dan melambaikan tangannya untuk membiarkan Cheng Wenwen pergi. Tetapi pada saat ini, pintu didorong terbuka dan Xiao Chen masuk. Xiao Yufei terkejut dan bertanya, Xiao Chen, mengapa kamu ada di sini? Saya datang untuk menemui Anda dan melihat apakah ada yang bisa dibantu oleh perusahaan. Ketika Xiao Yufei mendengar ini, hatinya terasa hangat dan suasana hatinya yang mudah tersinggung pun sedikit mereda. Anak ini akhirnya tahu bagaimana peduli terhadap orang lain. Jarang sekali ada orang yang punya hati seperti ini. Belajar saja yang rajin, urusan perusahaan biar aku yang urus. Xiao Chen menatap Xiao Yufei dan berkata, tapi sepertinya ada masalah yang tidak bisa kamu tangani sekarang. Xiao Yufei tertegun dan bertanya, kau tahu? Saya belum tahu apa yang terjadi, jadi saya datang untuk mencari tahu situasinya. Xiao Yufei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, kamu tidak bisa membantu. Xiao Chen melengkungkan bibirnya, jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa membantu? Xiao Yufei masih ragu-ragu, dan Cheng Wenwen di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan, direktur yang memaksa Presiden Xiao untuk menikahi putranya. Apa? Sedikit rasa dingin terpancar di mata Xiao Chen. Awalnya dia mengira itu hanya masalah operasional perusahaan, tapi dia tidak menyangka ada yang memaksa Xiao Yufei untuk menikah. Ini sudah menyentuh batasnya. Wenwen, jangan banyak bicara, keluar. Xiao Yufei berteriak dengan marah. Cheng Wenwen menggigit bibirnya dan berkata, Bos Xiao, bahkan jika aku kehilangan pekerjaan ini, aku tidak akan sanggup melihatmu dipaksa terpojok oleh Yang Jianfei dan orang-orangnya. Xiao Yufei menghela napas ketika mendengar ini, tapi apa gunanya kau mengatakannya keras-keras? Itu hanya akan membuat satu orang khawatir. Cheng Wenwen memandang Xiao Chen dan berpikir dalam hatinya bahwa itu benar. Xiao Chen selalu hidup di bawah perlindungan Xiao Yufei. Dia masih seorang siswa SMA biasa. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah dengan menceritakannya? Bos Xiao, aku pergi sekarang. Cheng Wenwen keluar dari kantor sambil membawa setumpuk dokumen. Kamu harus beristirahat dengan baik. Mungkin setelah tidur malam yang cukup, kesulitan-kesulitan itu akan teratasi. Xiao Chen meninggalkan pesan pada Xiao Yufei dan juga meninggalkan kantor. Anak bodoh, bagaimana bisa semudah itu? Xiao Yufei tersenyum pahit tak berdaya, tidak menyadari ekspresi penuh arti di wajah Xiao Chen saat dia pergi. Setelah meninggalkan kantor, Xiao Chen menarik Cheng Wenwen ke samping. Menguasai. Meskipun Cheng Wenwen beberapa tahun lebih tua dari Xiao Chen, dia menatap Xiao Chen dengan ketakutan saat ini, tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Chen. Ceritakan semuanya padaku. Xiao Chen berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, apa yang terjadi dengan Yang Jianfei. Cheng Wenwen kembali memperhatikan Xiao Chen dengan saksama, sambil berpikir bahwa meskipun Xiao Chen kurang berpengalaman dalam hal-hal duniawi, kesediaannya membantu Xiao Yufei membagi kekhawatirannya membuktikan perkembangannya. Terlepas apakah dia memiliki cukup kemampuan atau tidak, selama dia bertanggung jawab dan bersemangat, dia dapat dianggap sebagai orang baik. Baiklah, biar ku beritahu, Tuan Xiao usianya hampir sama denganku, tapi tekanan yang ia tanggung jauh lebih besar daripada tekanan yang kutanggung. Nada bicara Cheng Wenwen penuh simpati. Yang Jianfei adalah salah satu pendiri perusahaan. Dia memulai bisnis ini bersama orang tuamu. Setelah orang tuamu meninggal, dia membantu Presiden Xiao dalam menjalankan perusahaan dan telah bekerja dengan tekun. Xiao Chen mendengarkan dengan saksama dan mengangguk. Xiao Yufei mengambil alih perusahaan pada usia 16 tahun dan tidak tahu apa-apa. Dengan bantuan beberapa veteran perusahaan, dia bekerja keras dan sampai ke tempatnya saat ini. Meskipun perusahaan ini milik keluarga Xiao, Yang Jianfei juga telah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Selama bertahun-tahun, ia telah menerima sebagian ekuitas perusahaan dari orang tua Anda dan Presiden Xiao. Xiao Chen berkata, karena dia adalah seorang veteran di perusahaan, dapat dimengerti jika saya memberinya beberapa saham. Sebenarnya, jika insiden ini tidak terjadi, Presiden Xiao akan selalu mempercayai Yang Jianfei. Namun, kekuasaan dan status seringkali dapat membutakan hati nurani seseorang. Cheng Wenwen melanjutkan, seiring dengan semakin beradaptasinya Presiden Xiao dengan perusahaan dan mampu menangani sendiri urusan perusahaan, perusahaan pun semakin yakin padanya, dan Yang Jianfei pun merasa posisinya terancam. Kebetulan sekali putranya, Yang Hao, terobsesi dengan Presiden Xiao, jadi dia berpikir jika dia bisa membuat Presiden Xiao menikah dengan putranya, perusahaan itu akan menjadi milik keluarga Yang, dan dia akan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Xiao Chen mendengus dingin, tolak saja langsung, apakah kamu masih perlu mempertimbangkannya? Yang Jianfei telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi perusahaan juga memberinya saham dan tidak berutang apapun kepadanya.
Secara tegas, dia masih bekerja di perusahaan, jadi perusahaan seharusnya berutang budi padanya. Bagaimana dia bisa memanfaatkan senioritasnya? Tidak sesederhana itu, katakan saja tidak. Cheng Wenwen menghela napas, selain dia, ada pemegang saham lain, besar dan kecil. Meskipun jumlah saham gabungan mereka tidak sebanyak milik Tuan Xiao, mereka semua adalah tulang punggung perusahaan. Yang Jianfei menghasut semua orang untuk menimbulkan masalah. Hampir, kata Cheng Wenwen, tapi apa yang Tuan Xiao takutkan jauh lebih dari itu. Xiao Yufei bekerja keras untuk perusahaan dan akhirnya berhasil merebut hati sebagian orang. Selain itu, ia memiliki 60% saham, jadi tidak sulit baginya untuk melawan kekuatan Yang Jianfei. Ketergantungan Yang Jianfei yang sebenarnya adalah saudara iparnya Peng Chao, seorang tokoh besar yang dapat menutupi langit dengan satu tangan di kota Lanning dan raja bawah tanah kota Lanning. Bab 23. Peng Chao. Xiao Chen sedikit mengernyit. Ya, Peng Chao tidak terlibat dalam bisnis yang sah. Hampir semua bisnisnya terlibat dalam transaksi gelap, seperti bar, KTV, sauna, panti pijat kaki, dan lain-lain. Cheng Wenwen berkata demikian dan mendesah lagi. Jika Yang Jianfei ingin menggunakan kekuatan Peng Chao untuk memaksa Xiao Yufei, maka Xiao Yufei mungkin tidak akan bisa menolaknya. Entah dia memilih untuk berkompromi dan menikahi Yang Hao, atau perusahaannya akan hancur karenanya. Xiao Chen ragu sejenak dan bertanya, ada Zhao Biao di Street. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Peng Chao? Bagaimana Zhao Biao bisa dibandingkan dengan Peng Chao? Cheng Wenwen berkata dengan sedikit meremehkan, Zhao Biao hanya bisa menjaga jalannya. Di luar jalan itu, dia bukan apa-apa, sementara Peng Chao memengaruhi seluruh kota Lanning. Xiao Chen mengamati Cheng Wenwen dengan saksama dan bertanya dengan bingung, kamu tampaknya sangat mengetahui situasi kota Lanning. Jejak kepanikan melintas di mata Cheng Wenwen, tetapi dia dengan cepat berpura-pura tenang dan berkata, ini bukan rahasia. Siapapun yang sedikit perhatian dapat memahaminya. Baiklah, saya mengerti. Xiao Chen tidak lagi mengkhawatirkan masalah Cheng Wenwen, tetapi memikirkan cara untuk menyelesaikan kesulitan Xiao Yufei. Singkatnya, kesulitannya bukan terletak pada Yang Jianfei dan Yang Hao, tetapi pada Peng Chao. Setelah memecahkan potensi ancaman Peng Chao, Yang Jianfei dan Yang Hao hanyalah macan kertas dan tidak layak disebut. Cheng Wenwen menatap Xiao Chen dan berkata, meskipun kamu tidak dapat membantu banyak dalam masalah ini, jika memungkinkan, aku harap kamu dapat peduli dengan kehidupan Tuan Xiao. Jika ada orang yang benar-benar diperhatikan oleh Tuan Xiao saat ini, hanya kamu. Xiao Chen merasa sedih saat memikirkan ekspresi bahagia Xiao Yufei saat dia mengatakan akan datang ke perusahaan untuk menemuinya. Meskipun begitu, dia suka berdiam diri di perusahaan. Aku jarang melihatnya, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu untuk menjaganya. Xiao Chen memberikan beberapa instruksi dan berbalik untuk pergi. Cheng Wenwen berdiri di sana dengan linglung sejenak, kemudian secerca kemarahan melintas di wajah cantiknya. Satu-satunya laki-laki di keluarga ini tidak punya rasa tanggung jawab. Hidup Xiao Yufei sungguh menyedihkan. Di pusat kota Lanning terdapat Xinyu Entertainment Club yang memadukan bar, KTV, gedung dansa, gedung permainan, dan berbagai proyek hiburan lainnya. Ini adalah tempat hiburan terbesar dan termewah di kota Lanning. Pada malam hari, seorang pemuda masuk ke klub. Tingginya 1,8 meter, mengenakan pakaian putih bersih, dengan temperamen elegan, yang tidak pada tempatnya di suasana yang bising dan mewah ini. Di aula dansa, wanita-wanita menggoda dengan pakaian terbuka menari dengan liar. Di berbagai bilik dan tempat duduk, laki-laki dan perempuan bermain tebak jari, minum-minum, dan bernyanyi, begitu gilanya hingga tampak patologis. Di bar, beberapa wanita berpakaian menggoda menenteng tas dan menghisap rokok, sesekali melirik ke sekeliling ruangan, seakan mencari mangsanya untuk malam itu. Pemuda itu tetap diam, berjalan perlahan ke tempat duduk di sudut, meminta sebotol anggur putih kepada pelayan, dan mulai mencicipinya sendiri. Waktu berlalu, dan segera tengah malam. Arus orang di klub bukannya berkurang, malah semakin banyak pria dan wanita yang datang ke sini untuk bersenang-senang. Pada saat ini, seorang wanita gemuk berjaket anti angin memasuki klub dan menyapa beberapa wanita menawan di bar dengan cara yang akrab. Nenek, baru beberapa hari dan kamu selingkuh lagi. Seorang wanita menggoda tertawa sambil menghisap sebatang rokok. Chenna, wanita yang memakai jaket, tidak peduli dan berkata dengan menawan, aku hanya keluar beberapa hari sekali, bukankah kamu keluar setiap hari? Kami berbeda dengan kalian. Bukankah kalian mengikuti Tuan Zhang yang memiliki aset puluhan juta dolar? Kalian selingkuh dari suami kalian meskipun dia mendukung kalian. Apakah kalian tidak takut ketahuan olehnya? Chenna cemberut dan berkata dengan tidak senang, pria gendut itu, dia bahkan tidak tahu di mana dia nongkrong sekarang. Untungnya dia punya uang, kalau tidak siapa yang akan tertarik padanya dengan pistol perak dan kepala lilinnya. Benar sekali, nenek kita ini nafsu makannya besar sekali, orang biasa saja tidak akan sanggup memuaskannya. Gadis-gadis itu tertawa bercanda.
Pergi, pergi, seberapa hebat kalian, para jalang. Chen Na berkata, dan bertanya dengan cara yang menawan. Sudah berapa lama kamu di sini? Apakah kamu punya target bagus untuk diperkenalkan? Ya, lihatlah ke sana, jarang sekali saat ini para suster memiliki tujuan yang sama. Seorang wanita menunjuk ke arah pria muda berpakaian putih yang duduk sendirian di sudut. Chen Na menoleh ke arah yang ditujunya, dan melihat seorang pemuda berpakaian putih tengah minum sendirian di sudut, ekspresinya tampak terkejut. Kalian tidak benar. Dilihat dari usianya, dia mungkin masih SMA. Seorang wanita menimpali, tidakkah menurutmu dia memiliki temperamen yang sangat istimewa? Wanita yang memakai jaket itu menatapnya lagi dan berkata sambil tersenyum, memang cukup menarik. Haha, setelah makan terlalu banyak daging, ada baiknya sesekali mengubah selera. Aku melihatnya duduk di sana selama lebih dari setengah jam, kurasa dia patah hati. Nana, pergilah dan cobalah, dengan modalmu, kamu pasti tidak akan bisa menolak bocah polos seperti ini. Coba saja, siapa takut siapa. Chen Na mengibaskan rambut panjangnya, sengaja melonggarkan sedikit jaketnya, memperlihatkan asetnya yang membanggakan, dan berjalan ke arah anak laki-laki itu dengan pinggang rampingnya yang meliuk. Anak laki-laki tampan, apakah kamu sendirian? Xiao Chen tidak berkata apa-apa, bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dan hanya minum sendiri. Ekspresi Chen Na langsung menjadi sedikit kaku. Dia sudah lama berkeliaran di kelab malam, dan ini adalah pertama kalinya seorang pria mengabaikannya begitu saja. Kalau aku saja tidak bisa menghadapimu, bukankah aku, Chen Na, akan ditertawakan oleh saudara-saudariku? Memikirkan hal ini, Chen Na memasang ekspresi lebih menawan dan duduk di sebelah Xiao Chen. Minum sendirian itu membosankan sekali. Kamu keberatan traktir aku minum. Kali ini, Xiao Chen akhirnya menatap Chen Na, tetapi dia berkata dengan dingin, sebaiknya kau menjauh. Chen Na mendengar ini dan mengira Xiao Chen meremehkannya. Dia marah dalam hatinya, tetapi dia tetap tersenyum di permukaan dan berkata, pria tampan, kita semua bersenang-senang, dan kita tidak peduli dengan perasaan. Tapi bagaimana kamu bisa menarik perhatian gadis-gadis dengan wajah dingin seperti itu? Siapa bilang aku di sini untuk bermain? Chen Na tertawa dan berkata, kamu datang ke tempat seperti ini tengah malam sendirian. Kalau kamu tidak mencari cewek untuk diajak main, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Chen meliriknya dan berkata perlahan, aku di sini untuk membunuh orang. Empat kata ini bagaikan guntur di telinga Chen Na, dan dia tercengang saat itu juga. Namun tak lama kemudian, Chen Na tak kuasa menahan tawa lagi, teman sekelas, kalau ini lelucon, selamat ya. Aku terhibur sama kamu. Xiao Chen memegang gelas anggur di tangannya dan berkata, karena kamu tidak akan pergi, mengapa tidak tertawa sebentar saja? Kamu mungkin tidak berminat untuk melakukannya nanti. Kamu sangat membosankan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kebodohan, Xiao Chen membuat Chen Na benar-benar kehilangan kesabarannya. Ekspresinya berubah dingin dan dia berdiri untuk pergi. Namun, baru saja ia berdiri, sebuah tangan besar menekan kepalanya dari belakang dan menjepitnya ke meja. Dasar jalang bau, kau tinggal di vilaku setiap hari, menghabiskan uangku, dan pergi ke tempat seperti ini untuk mencari pria di belakangku. Apa kau benar-benar menganggapku idiot? Seorang pria gemuk setengah baya berjas menekan kepala Chen Na, memaki-maki dan tampak sangat marah. Tampaknya dia sangat marah. Di bar, wanita-wanita menarik itu sangat khawatir. Sepertinya Tuan Zhang yang mendukung Nana. Haruskah kita pergi dan membantu? Lupakan saja, kita tidak mampu menyinggung Zhang Yuan. Ya, sudah kubilang cepat atau lambat sesuatu yang buruk akan terjadi pada Chen Na jika dia terus bermain seperti ini. Sekarang sudah menjadi kenyataan, kan? Dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Dia menginginkan uang Zhang Yuan dan melakukan apa saja yang tidak senonoh. Sekarang setelah dia ditangkap oleh Zhang Yuan, akan aneh jika Zhang Yuan membiarkannya pergi. Chen Na juga ketakutan saat ini, dan memohon belas kasihan berulang kali, suamiku, aku tidak akan berani melakukannya lain kali, biarkan aku pergi kali ini. Bang! Zhang Yuan menamparkan wajah Chen Na dan berteriak dengan marah, wanita jalang, apakah kamu sudah memenuhi syarat untuk memanggilku suamimu sekarang? Chen Na menangis dengan air mata di matanya, suamiku, aku salah, aku benar-benar salah, tolong maafkan aku sekali ini, dan jangan salahkan aku untuk semuanya. Zhang Yuan menamparkan Chen Na lagi, persetan, kalau aku tidak menyalahkanmu, lalu apakah aku yang harus disalahkan? Chen Na merasa sangat bersalah. Awalnya dia mengira bahwa dia telah mengkhianati Zhang Yuan karena dia bermain-main di luar sepanjang hari, tetapi tentu saja dia tidak berani mengatakannya sekarang. Sengaja atau tidak sengaja, dia memandang Xiao Chen. Ini tidak diragukan lagi suatu petunjuk. Mengikuti arah pandangan Chen Na, Zhang Yuan memperhatikan Xiao Chen yang duduk di dekatnya, tampak puas, dan langsung mencibir. Begitu ya. Jadi kamu suka lagu seperti ini. Bab 24. Sebenarnya,
tidak terjadi apa-apa antara Chen Na dan Xiao Chen. Mereka hanya terlibat dalam beberapa percakapan yang canggung. Namun, Xiao Chen sangat tidak menghormati Chen Na sehingga Chen Na merasa kesal. Jadi menghadapi kemarahan Zhang Yuan, Chen Na punya ide. Daripada membiarkan dia menanggung amarah Zhang Yuan sendirian, lebih baik menyeret Xiao Chen ke dalamnya untuk berbagi beban, membunuh dua burung dengan satu batu. Fakta telah membuktikan bahwa cara Chen Na untuk mengalihkan kebencian sangat berhasil. Zhang Yuan benar-benar membiarkannya pergi untuk sementara waktu dan malah menatap Xiao Chen dengan sinis. Setan kecil, kamu cukup berani. Kamu berani menyentuhnya. Zhang Yuan meletakkan kakinya di kursi dan menatap Xiao Chen dengan muram. Dia jelas-jelas sangat marah. Meskipun dia tidak minum, matanya merah, seolah-olah dia sedang mabuk. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah manajer umum Tianwei Group. Di sebidang tanah kecil di kota Lanning ini, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormatiku. Xiao Chen mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ringan, jika kamu benar-benar sekuat itu, kamu tidak akan mampu mengendalikan bahkan seorang wanita. Bang! Zhang Yuan memukul meja dan berkata dengan marah, apa maksudmu? Maksudku, kamu harus bangun dan menghadapi kenyataan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menuangkan anggur di gelasnya ke arah Zhang Yuan. Wah! Seluruh isi gelas anggur terciprat ke wajah Zhang Yuan, sebagian terciprat ke pakaiannya, lalu perlahan menetes ke tanah. Semoga minuman ini bermanfaat untukmu. Sama-sama. Adegan ini membuat orang di sekitar menahan napas. Orang macam apa ini? Dia sangat sombong. Yang terburuk adalah dia masih terlihat seperti, aku melakukan ini demi kebaikanmu, yang sungguh menyebalkan. Chen Na menyaksikan dari samping dan merasa senang. Xiao Chen sebenarnya tidak menjelaskannya kepada Zhang Yuan dan malah membuat Zhang Yuan marah. Akan aneh jika Zhang Yuan bisa memaafkannya sekarang. Tentu saja, dia bisa bernapas lega, dan mungkin menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi dan tidak pernah berhubungan apapun dengan Xiao Chen dan Zhang Yuan lagi. Benar saja, setelah sesaat kebingungan, Zhang Yuan menjadi marah. Aku tidak ingin memukulmu karena kamu masih muda, tapi kamu ngotot menyuruhku melakukannya, kan? Zhang Yuan mengumpat dan mengulurkan tangan untuk menarik kerah Xiao Chen. Akan tetapi, sebelum tangannya menyentuh Xiao Chen, tangannya dengan lembut didorong menjauh oleh tangan kanan Xiao Chen, dan suatu kekuatan cerdik datang ke arahnya. Seketika tubuh gemuk Zhang Yuan berputar setengah lingkaran tak terkendali di tempat, dengan punggung menghadap Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen menendang lagi. Bang! Zhang Yuan bergegas keluar dan mematahkan bangku di depannya. Haha. Orang-orang tertawa terbahak-bahak, semuanya berpikir betapa lucunya seorang pria gemuk yang beratnya paling sedikit 250 atau 260 pon ditendang oleh siswa sekolah menengah. Tetapi ada juga beberapa orang yang merenung secara diam-diam dan menyadari bahwa metode Xiao Chen tidaklah sederhana. Melihat ini, wajah Chen Na berubah dan dia berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi dihentikan oleh sekelompok orang. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Apakah kamu sudah bosan hidup? Chen Na berpikir cepat dan menunjuk Xiao Chen dan berkata kepada pria berjas yang memimpin kelompok itu. Manajer Hu, anak itu membuat masalah dan memukul Tuan Zhang. Zhang Yuan melompat berdiri, dan untuk pertama kalinya dia setuju dengan Chen Na, dia menutupi wajahnya yang memar dan berkata. Manajer Hu, Anda datang di waktu yang tepat. Anda harus memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Hu Libin melirik Xiao Chen dengan tenang, tetapi tidak terburu-buru meminta siapapun untuk mengambil tindakan. Karena dia mampu menjadi manajer, Xinyu Entertainment, statusnya secara alami jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Zhang Yuan. Omset tahunan grup Tianwei milik Zhang Yuan hanya sebagian kecil dari omset mereka. Di sisi lain, Xiao Chen, setelah menghajar seseorang, masih bisa duduk diam di sana, tampak kokoh seperti batu. Tampaknya dia seorang psikopat atau sangat percaya diri. Tentu saja, bosnya Peng Chao tidak takut pada siapapun di kota Lanning, tetapi semuanya harus dipertimbangkan kasus per kasus, dan selalu lebih baik untuk mengklarifikasi situasi terlebih dahulu. Siapa namamu? Tanya Hu Libin dengan sopan. Xiao Chen memainkan gelas anggur yang indah itu dan berkata dengan acuh tak acuh, nama keluargaku Xiao, dan namaku Xiao Chen. Hu Libin melanjutkan, apakah Anda tahu di mana tempat ini dan apa konsekuensinya jika Anda mengambil tindakan di sini? Xiao Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, aku tidak begitu paham dengan aturan di sini. Kenapa kamu tidak memberitahuku saja? Tatapan mata Hu Libin menjadi gelap, dan dia merasa bahwa Xiao Chen sedang mempermainkannya. Nada suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk membuat masalah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ekspresi Hu Libin tampak lebih baik setelah mendengar ini, mengira bahwa Xiao Chen sedang menunjukkan kelemahan. Namun, pada saat ini, Chen Na berkata lagi, Manajer Hu, jangan biarkan dia pergi. Dia hanya mengatakan ingin membunuh seseorang di sini. Begitu kata-kata itu diucapkan,
ekspresi orang-orang di sekitar mereka berubah. Mau membunuh seseorang di sini. Hanya orang gila yang berani mengatakan hal seperti itu. Hu Libin melotot ke arah Chen Na dan berkata, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Chen Na sedikit takut, tetapi tetap berkata dengan berani, apa yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja sendiri padanya. Hu Libin menatap Xiao Chen lagi, matanya penuh rasa ingin tahu. Padahal, menurutnya itu tidak perlu. Siapa yang cukup bodoh untuk mengakui bahwa dia telah mengatakan hal seperti itu? Namun, apa yang dikatakan Xiao Chen selanjutnya mengejutkan dia dan semua orang yang hadir. Namun, Xiao Chen berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, dia benar, aku memang mengatakan itu. Dalam sekejap, suasana menjadi hening dan semua orang di tempat kejadian menegang. Beberapa orang di belakang Hu Libin bergegas maju dan mengepung Xiao Chen dengan erat. Hantu kecil, apakah kamu gila? Kini setelah keadaan menjadi seperti ini, Hu Libin telah sepenuhnya yakin bahwa Xiao Chen adalah seorang pembuat onar dan tidak akan pernah bersikap sopan kepadanya lagi. Aku ingin mendengar siapa yang ingin kau bunuh di sini. Apakah kau akan membunuhku? Anda. Xiao Chen melirik Hu Libin dan berkata dengan nada sinis. Dia hanya seorang manajer, bahkan tidak sebaik seekor anjing. Dia tidak memenuhi syarat untuk kubunuh. Seorang manajer biasa. Lebih buruk dari seekor anjing. Tidak memenuhi syarat untuk aku bunuh. Semua orang ketakutan dan mengira Xiao Chen tidak gila, melainkan malah tidak waras. Beraninya dia mengatakan hal-hal seperti itu di depan Hu Libin. Baiklah, baiklah, aku tidak pantas kau bunuh, kan? Hu Libin sangat marah hingga wajahnya membiru dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia berteriak kepada para penjaga keamanan. Patahkan kedua kakinya dan potong-potong tulangnya. Aku ingin membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mendengar perintah itu, semua penonton mundur dengan panik, takut kalau mereka akan terkena dampaknya. Mereka tahu bahwa Xiao Chen mungkin sedang mengamuk dan menjadi gila, tetapi Hu Libin benar-benar berani membunuh seseorang dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena Xinyu Entertainment adalah industri yang dimiliki oleh penguasa kota Lanning, Peng Chao, ada sekelompok penjaga keamanan khusus di sini yang semuanya sangat terampil dan merupakan seniman bela diri. Juga karena keberadaan sekelompok orang seperti itu, hanya sedikit orang yang berani datang ke sini untuk membuat masalah di masa lalu. Bahkan jika ada beberapa orang muda dan sembrono, akhir mereka akan sangat menyedihkan. Wah, kamu sombong sekali, iya. Kamu mau membunuh seseorang. Ayo, bunuh salah satu dariku dan cobalah. Seorang lelaki kekar sedang meretakkan tulang jarinya dan berjalan ke arah Xiao Chen dengan tatapan ganas. Menurutnya, kalau saja ia meninju siswa SMA seperti Xiao Chen, ia akan takut memukulnya sampai mati dengan menggunakan kekuatan yang terlalu besar. Adapun Xiao Chen yang mengatakan bahwa dia ingin membunuh seseorang, dia tidak merasakan apapun di dalam hatinya dan bahkan ingin tertawa. Namun saat ini, sorot mata Xiao Chen berubah tajam, dan dia berkata dengan dingin, ini yang kau minta, aku bisa memenuhi keinginanmu. Tiba-tiba Xiao Chen melambaikan tangannya, dan kelima jarinya bagaikan bilah pisau tajam, menyayat tenggorokan lelaki kekar itu. Swiss. Meskipun pukulan itu seharusnya tidak mengenai tenggorokan pria itu, darah terus mengalir keluar dari tenggorokannya, membentuk kolom darah. Anda. Pria kekar itu menutupi tenggorokannya dengan kedua tangan karena takut dan menyesal, tetapi dia tidak dapat menghentikan aliran darahnya. Akhirnya, dia kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Bab 25. Ada darah di seluruh aula klub, dan lelaki di genangan darah itu masih bergerak-gerak, dan tampaknya dia tidak akan mati sepenuhnya untuk beberapa saat. Namun justru karena ini, hal ini bahkan lebih mengejutkan. Ah! Seseorang dibunuh, seseorang benar-benar dibunuh. Sambil berteriak, massa mulai berlarian panik. Bagaimanapun, orang-orang biasa takut pada darah dan kematian. Aku pikir Xiao Chen hanya bercanda, atau mungkin dia gila, siapa yang mengira dia benar-benar berani membunuh seseorang, dan membunuh seseorang di depan Hu Libin. Kamu. Meskipun Hu Libin sudah terbiasa melihat banyak hal, dia tidak bisa menahan rasa takutnya saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Xiao Chen benar-benar akan mengambil nyawa seseorang karena perselisihan, dan metodenya tidak biasa. Namun dibandingkan dengan rasa takut, dia lebih marah. Kau sangat berani. Aku benar-benar meremehkanmu. Namun, jika kau pikir kau bisa membuatku takut seperti ini, berarti kau meremehkanku, Hu Libin. Kerumunan orang berlarian keluar dengan panik, meninggalkan tempat itu agak kosong. Tetapi saat ini, pria-pria berpakaian hitam dengan tampang garang terus mengalir masuk, mengepung Xiao Chen dalam beberapa lapisan di dalam dan luar, yang jumlahnya mencapai 50 atau 60 orang. Mereka semua adalah penjahat yang dilatih oleh Peng Chao. Alih-alih takut karena salah satu saudara mereka jatuh ke dalam genangan darah, mereka menjadi lebih kejam dan berani. Orang-orang yang bekerja di bidang yang sama takut tidak mempunyai kegiatan apapun dan tidak pernah maju dalam hidup mereka. Sekarang setelah karakter yang kejam muncul, inilah kesempatan mereka. Jika mereka dapat mengalahkan Xiao Chen dan mendapatkan penghargaan dari Hu Libin,
dan Hu Libin mengucapkan beberapa kata-kata yang baik untuk mereka di depan Peng Chao, mereka mungkin dapat berhasil naik jabatan saat itu juga. Dengan mentalitas inilah lelaki kekar itu melangkah maju untuk mengejek Xiao Chen seorang diri, ingin pamer di hadapan Hu Libin. Sayangnya, dia tidak beruntung dan meremehkan kekejaman Xiao Chen. Apakah kau berencana menggunakan taktik gelombang manusia? Menghadapi pengepungan oleh 50 atau 60 orang, Xiao Chen tidak takut sama sekali, tetapi sebaliknya ada sedikit sarkasme di matanya. Membunuh kalian bajingan tidak berarti apa-apa bagiku. Aku di sini untuk menemui bosmu hari ini. Jika aku meneleponnya sekarang dan memintanya keluar dari sini, mungkin masih ada ruang untuk bermanuver. Apa katamu? Ekspresi wajah Hu Libin berubah lagi, dan dia menjadi lebih marah daripada saat dia melihat Xiao Chen membunuh seseorang. Tidak mengerti. Xiao Chen berkata dengan dingin, bukankah kalian anak buah Peng Chao? Aku akan mengatakan satu hal lagi, panggil Peng Chao dan suruh dia keluar dari sini. Brengsek, beraninya kau memanggil bos kita dengan namanya. Hu Libin tidak percaya bahwa Xiao Chen tidak hanya datang untuk membuat masalah, tetapi juga mencari bos mereka Peng Chao. Bahkan, orang yang dia katakan ingin dia bunuh sebelumnya adalah bos mereka Peng Chao. Silakan, cincang dia sampai menjadi bubur. Hu Libin tidak berani berspekulasi lebih jauh lagi. Selama Xiao Chen terbunuh, semuanya akan baik-baik saja. Membunuh 50 atau 60 orang yang ganas, beberapa dengan tangan kosong, beberapa dengan senjata, dan beberapa dengan belati, bergegas menuju Xiao Chen. Hehe, kalau begitu aku akan bermain dengan kalian. Xiao Chen tidak mundur tetapi malah maju dan mengambil inisiatif untuk menyerbu kerumunan. Bang! Dia mengayunkan tangannya dan menebas seorang pria, menghantam tembok beberapa meter jauhnya. Klik! Dia melambaikan tangannya lagi dan mematahkan lengan seorang pria. Peng-peng! Dia menendang lagi, menjatuhkan 2 pria besar dan menjatuhkan 4 atau 5 pria besar. Klik! 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 Suara renyah yang terus-menerus itu berarti orang-orang terus-menerus menderita patah tulang atau menjadi cacat. Satu orang melawan 50 atau 60 orang, itu adalah penghancuran yang sepenuhnya sepihak, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh Xiao Chen sedikitpun. Bang, bang, bang. 7 atau 8 orang lainnya terlempar keluar, menghantam dinding, memecahkan meja dan meretakkan kursi. Dalam keadaan linglung, seluruh aula klub dipenuhi orang-orang yang berguling-guling dan merangkak di tanah, menutupi lengan dan kaki mereka dan melolong kesakitan. Bagaimana mungkin? Hu Libin membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang paling tidak dapat dipercaya dalam hidupnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-60 orang itu tersungkur ke tanah oleh Xiao Chen seorang diri. Sungguh mengejutkan secara visual. Apakah ini benar-benar hanya seorang remaja berusia 18 atau 19 tahun? Wus! Sosok itu melesat, dan sosok yang seperti iblis itu sudah ada di depannya. Saat Hu Libin hendak membuka mulut, dia melihat Xiao Chen menamparkan wajahnya. Bang! Gigi depan Hu Libin copot, dan dia tergeletak di tanah dengan darah di mulutnya, seluruh tubuhnya sakit. Akan tetapi, dibandingkan dengan orang-orang yang mudah patah tangan dan kaki, situasinya jauh lebih baik. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan, dasar orang gila? Hu Libin menoleh dan berteriak. Apakah kamu ingin aku mengulanginya lagi? Xiao Chen berkata dengan nada merendahkan, panggil bosmu ke sini. Meskipun Hu Libin berlumuran darah, dia masih mencibir dan berkata dengan nada sarkastis. Tahukah kamu seperti apa status bos Peng di kota Lanning? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengabaikan bos Peng hanya karena kamu tahu sedikit kungfu? Aku katakan kepadamu, jika bos Peng datang ke sini, kamu akan mati dengan menyedihkan. Omong kosong sekali. Klik. Xiao Chen turun dan mematahkan tulang bahu kiri Hu Libin. Hentikan, aku. Aku akan memanggil bos kita untuk datang. Cepatlah, aku menunggu. Xiao Chen menendang Hu Libin ke samping, berbalik dan kembali ke satu-satunya meja yang masih utuh di tempat kejadian, duduk santai dan menunggu. Dia tidak takut Hu Libin akan melarikan diri, dia juga tidak takut Peng Chao tidak akan datang. Klub hiburan Xinyu adalah salah satu industri terbesar Peng Chao, dan Peng Chao tidak akan melepaskannya dengan mudah. Hu Libin merangkak ke samping, mengambil ponselnya dengan gemetar, dan menghubungi nomor Peng Chao. Halo, apakah ini Hu Libin? Ada apa? Aku sedang sibuk. Suara Peng Chao terdengar sedikit tidak senang. Bos, ada seseorang yang membuat masalah di klub Xinyu, dan semua saudara kita telah terluka olehnya. Peng Chao ragu-ragu, ada berapa banyak orang di sisi lain? Hanya 1. Apa? Peng Chao langsung bertanya dengan marah, apa pekerjaan kalian semua? Bagaimana mungkin begitu banyak orang tidak bisa mengurus 1 orang? Pihak lain adalah seorang pejuang, yang sangat kuat. Semua saudara terluka, termasuk aku. Hu Libin berkata dengan suara gemetar, dia juga menyuruhmu untuk segera datang ke sini, kalau tidak dia akan menghancurkan tempat ini. Prajurit. Peng Chao terdiam beberapa saat. Bos,
Kapan kau datang? Aku khawatir dia akan bosan menunggu dan melakukan hal bodoh. Dia orang gila dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Saya sedang ada tamu di sini, jadi saya tidak bisa pergi sekarang. Namun, tidak ada seorang pun di kota Lanning yang berani pergi ke wilayah saya dan membuat masalah. Jangan khawatir, saya akan meminta Xing Feiqiang untuk pergi ke sana. Tuan Xing. Hu Libin langsung terkejut saat mendengarnya. Nama lengkap Ten Xing adalah Xing Feiqiang. Ia adalah salah satu dari 3 prajurit kekuatan internal hebat di bawah Peng Chao. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga orang biasa tidak dapat membayangkannya. Hu Libin pernah mendapat kehormatan melihat Xing Feiqiang beraksi, meninju truk berat dengan 1 pukulan. Adegan itu masih segar dalam ingatannya. Meskipun penampilan Xiao Chen barusan juga mengerikan, itu karena lawannya hanyalah orang biasa. Jika dia bertemu Xing Feiqiang, Hu Libin percaya bahwa Xiao Chen tidak akan mampu bertahan lebih dari 3 gerakan. Tidak, mungkin 1 pukulan sudah cukup. Memikirkan hal ini, Hu Libin menatap Xiao Chen yang masih duduk di sana dan mencibir dengan kejam. Nak, tunggu saja dengan sabar. Sebentar lagi aku akan membuatmu merasakan sakit yang membuatmu ingin mati. Bab 26. Ada banyak anggur terkenal di klub Xinyu, dan Xiao Chen memetik banyak anggur untuk dicicipi perlahan-lahan. Namun sejujurnya, ia sama sekali tidak terbiasa minum minuman keras asing, tetapi ia cukup tertarik dengan minuman keras Cina seperti Maotai. Tentu saja, bahkan jika itu adalah Maotai, itu jauh lebih buruk daripada anggur ajaib yang dia minum di kehidupan sebelumnya dan tidak dapat dibandingkan. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pria perkasa bergegas memasuki klub dengan langkah cepat, disertai aura yang kuat dan arogan. Siapa kamu, anak muda, yang membuat masalah di sini? Keluar dan temui aku. Teriakan keras yang bercampur tenaga dalam yang menakutkan, menggetarkan gendang telinga orang-orang. Namun, Xiao Chen tetap tidak tergerak dan masih duduk di sana. Hu Libin yang sudah lama menunggu, bergegas menghampiri dan berteriak dengan wajah sedih dan tersipu, Tuan Xing, tolong bantu saya. Xing Feiqiang melirik Hu Libin, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk tulang bahunya. Klik, tulangnya kembali ke posisi semula, tetapi rasa sakit yang hebat membuat Hu Libin menjerit lagi. Itu sungguh kejam. Xing Feiqiang mengangkat alisnya dengan dingin dan matanya tertuju pada Xiao Chen di sudut. Kamu pasti seorang praktisi. Kamu sangat berbakat sehingga kamu dapat menumbuhkan kekuatan batin di usia yang begitu muda. Tetapi bukankah terlalu sombong untuk melakukan hal ini? Xiao Chen mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan tenang, benarkah? Aku rasa tidak. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya berdebat dengan kata-kata. Karena kamu dan aku berada di profesi yang sama, mari kita ikuti saja aturannya. Dalam pertempuran antar prajurit, kekuatan dihormati dan pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah penjahat. Kemenangan adalah kebenaran. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Xiao Chen menatap Xing Feiqiang dan berkata, terkadang, menang atau kalah tidak dapat menyelesaikan masalah. Begitu kamu bergerak, itu adalah hidup atau mati. Bahkan seorang prajurit tidak akan berani ceroboh saat menghadapi masalah hidup dan mati, jadi Xing Feiqiang jelas ragu-ragu. Namun kemudian, dia menjadi marah lagi dan berkata dengan nada menghina, jika kau ngotot ingin mati, aku tidak keberatan memenuhi keinginanmu. Xiao Chen terkekeh, kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Aku, Xing Feiqiang, telah aktif di kota Lanning selama lebih dari 10 tahun. Aku belum pernah bertemu lawan, tetapi setidaknya tidak ada yang bisa membuatku takut. Dan karena aku mengakui Peng Chao sebagai kakak laki-lakiku, aku tidak akan pernah membiarkanmu bertindak gegabah di sini hari ini. Kelihatannya kamu setia, tapi kalau kamu mengikuti tuan yang salah, kesetiaanmu itu hanya akan membuatmu kehilangan nyawa. Xing Feiqiang mencibir, terima kasih telah memberitahuku, tapi hidupku ada di tanganku sendiri, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Sayang sekali, kamu tidak tahu bagaimana menghargai orang baik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah, belum lama ini, ada seorang prajurit pasukan internal yang sombong sepertimu, dan aku membunuhnya. Apakah menurutmu akhirmu akan lebih baik daripada dia? Siapa yang kau bunuh? Ekspresi Xing Feiqiang membeku. Kota Lanning adalah tempat terpencil, dan hanya ada beberapa prajurit pasukan internal, dan dia pada dasarnya mengenal mereka semua. Xiao Chen berkata dengan tenang, aku sudah bertanya kepadanya, tetapi dia menolak memberitahuku namanya. Namun, menurutku dia seharusnya menjadi bawahan Zhao Biao. Prajurit kekuatan batin di pihak bos Zhao adalah Du Gaoyu. Xing Feiqiang bergumam pada dirinya sendiri, lalu wajahnya berubah ngeri, dan dia berkata dengan tidak percaya. Kamu membunuh Du Gaoyu. Bertarung sendirian, Xing Feiqiang percaya bahwa dia tidak lebih lemah dari Du Gaoyu, tetapi dia juga tidak jauh lebih kuat dari Du Gaoyu. Jika berbicara tentang membunuh Du Gaoyu, tidak ada seorang pun di kota Lanning yang mampu melakukannya, bahkan Fang He, guru terbaik di bawah Peng Chao. Tidak mungkin,
Du Gaoyu adalah ahli energi internal akhir, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Xiao Chen berdiri dan berkata dengan bangga, apakah kamu ingin melihatnya? Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat. Wus! Sebuah hantu melintas dan melewati tubuh Xing Feiqiang sebelum dia sempat bereaksi. Rasanya waktu telah berhenti, gambar telah membeku, dan segalanya kembali menjadi kacau dan hampa. Bagaimana mungkin? Xing Feiqiang yang masih berdiri di sana, tatapannya perlahan kosong, dan ekspresinya penuh kebingungan dan tanda tanya. Seolah memahami keraguan Xing Feiqiang sebelum kematiannya, Xiao Chen, yang telah muncul di belakang Xing Feiqiang, berkata dengan tenang. 8 langkah iblis surgawi tidak hanya dapat membunuh orang dengan resonansi frekuensi, tetapi juga dapat menjadi keterampilan fisik tingkat atas. Du Gaoyu yang kamu sebutkan tewas karena gerakan ini. Jadi begitu. Xing Feiqiang tahu bahwa dia tidak dirugikan. Dia menutup matanya dengan damai, lalu jatuh kaku ke tanah, tanpa napas. Tuan Xing. Hu Libin benar-benar tercengang saat ini. Dia menatap kosong ke tubuh Xing Feiqiang dan merasa bahwa semua ini lebih tidak nyata daripada mimpi. Xing Feiqiang adalah salah satu dari 3 ahli kekuatan internal hebat di bawah Bos Peng, seorang ahli yang dapat meledakkan truk bertonase besar dengan satu pukulan, bagaimana dia bisa mati begitu mudah. Dan ini jelas bukan serangan diam-diam. Sebelumnya, Xiao Chen masih berada di sudut itu, setidaknya 7 atau 8 meter dari Xing Feiqiang, dan keduanya saling berhadapan. Hanya dalam sekejap, Xiao Chen telah tiba di belakang Xing Feiqiang dengan kecepatan yang luar biasa, dan tampak seolah-olah dia telah melewati tubuh Xing Feiqiang secara langsung. Maksudnya tidak dapat dipercaya. Bang! Saat Hu Libin ketakutan, Xiao Chen menamparkan wajahnya dan menjatuhkannya sejauh 3 meter. Aku memintamu untuk memanggil Peng Chao, kamu memanggil siapa? Xiao Chen mendengus dingin. Tidak apa-apa. Teruslah berteriak. Aku akan membunuh sebanyak yang kau panggil ke sini. Hu Libin meringkuk di sudut, tubuhnya gemetar. Dia tidak dapat membayangkan betapa percaya dirinya pemuda itu hingga berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Titik. Peng Chao sangat mementingkan klub Xinyu. Jika terjadi sesuatu di klub pada waktu lain, dia pasti akan membawa orang ke sana, tetapi hari ini ada tamu di sana dan dia tidak bisa pergi. Tamu Peng Chao tidak lain adalah Zhao Biao. Zhao Biao memperhatikan bahwa Peng Chao tampak aneh, dan bertanya, Bos Peng, apakah ada sesuatu yang terjadi? Peng Chao berkata dengan marah, seseorang telah membuat masalah di tempatku, dan semua orang tidak berguna yang aku besarkan dikalahkan oleh mereka. Ini benar-benar memalukan bagiku. Apakah ada yang berani membuat masalah di tempat Bos Peng? Zhao Biao tampak terkejut dan curiga. Seperti yang dikatakan Cheng Wenwen, Zhao Biao hanya bisa menjadi bos dan menjaga tanah di Jalan Timur. Di hadapan Peng Chao, dia seperti adik laki-laki. Zhao Biao hanya memiliki 1 prajurit pasukan internal di bawah komandonya, Du Gaoyu, dan dia harus bertindak sesuai dengan suasana hati Du Gaoyu. Peng Chao memiliki 3 prajurit pasukan internal di bawah komandonya, dan yang terlemah, Xing Fei, sama kuatnya dengan Du Gaoyu. Yang paling penting adalah setidaknya 2 dari 3 prajurit pasukan internal benar-benar mengikuti Peng Chao, yang dipimpin oleh Peng Chao, dan hubungan mereka tidak seperti Zhao Biao dan Du Gaoyu, yang dipertahankan oleh kepentingan moneter. Peng Chao berkata, tidak apa-apa, Xing Feiqiang ada di dekat sini, aku sudah memintanya untuk mengurusnya. Dengan Tuan Xing di sini, aku yakin semuanya akan aman. Zhao Biao tentu saja tahu sesuatu tentang 3 prajurit internal di bawah Peng Chao. Meskipun Xing Feiqiang adalah yang terlemah dari ketiganya, kekuatannya sebanding dengan Du Gaoyu, dan selisihnya sangat kecil. Baiklah, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Peng Chao menepuk bahu Zhao Biao dan berkata, hal terpenting bagi seorang gangster adalah kesetiaan. Karena kamu percaya padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Tentu saja Zhao tidak akan mempertanyakan kredibilitas Bos Peng. Baiklah, mari kita bicarakan Du Gaoyu. Peng Chao menunjukkan ekspresi serius, orang yang mampu membunuh Du Gaoyu tanpa diketahui siapapun pasti sekuat Fang He. Orang ini harus diperlakukan dengan hati-hati. Sebenarnya aku sudah punya gambaran siapa pembunuh Du Gaoyu, tapi untuk saat ini aku belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi aku pergi berdiskusi dengan Bos Peng. Oh, siapa itu? Tepat saat Zhao Biao hendak menjawab, ponsel Peng Chao berdering lagi. Sialan, apakah Hu Libin sudah bosan hidup? Peng Chao mengumpat pelan. Tetapi betapapun marahnya dia tetap menjawab telepon. Hu Libin, bukankah aku sudah membiarkan Xing Feiqiang lewat? Kenapa kau meneleponku lagi? Bos, Tuan Xing. Dia dibunuh oleh anak itu. Bab 27. Apa? Katakan lagi. Betapapun sabarnya Peng Chao, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa geram, sedih, dan marah pada saat ini. Alasan mengapa Fang He, Xing Feiqiang dan 2 orang lainnya mengikuti Peng Chao dengan tulus adalah karena Peng Chao memperlakukan mereka dengan tulus dan mereka saling percaya dan menghormati satu sama lain.
Kini mendengar bahwa Xing Feiqiang telah meninggal di tangan orang lain, Peng Chao merasa lebih sedih daripada saat istrinya meninggal. Bos, itu bukan urusanku. Orang itu terlalu kuat. Tuan Xing bukan tandingannya. Lagi pula. Dan apa? Dan dia bilang dia juga membunuh Du Gaoyu. Peng Chao tidak menghindari Zhao Biao ketika dia menjawab telepon, jadi Zhao Biao juga mendengar kalimat ini dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah itu dia? Peng Chao bertanya pada Hu Libin dengan muram, berapa umur orang itu dan siapa namanya. Dia mengatakan namanya Xiao Chen dan usianya sekitar 18 atau 19 tahun. Sungguh. Zhao Biao tersenyum masam. Sebenarnya, dia sudah bisa menebak dari awal kalau Du Gaoyu tewas di tangan Xiao Chen, tapi dia tidak mengerti kenapa Xiao Chen membunuh Du Gaoyu, dan kenapa saudaranya Zhao Lang sudah menyinggung perasaannya, maka dia tidak berani gegabah pergi menemuinya. Jika kamu berteman dengan orang kuat seperti Xiao Chen, dia akan membantumu. Jika kamu tidak sengaja menyinggungnya, kamu mungkin akan terbunuh. Untuk berjaga-jaga, Zhao Biao pertama-tama mendekati Peng Chao, dan setelah menggunakan kekuatan Peng Chao untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri, dia mencoba menghubungi Xiao Chen. Namun, yang tidak pernah diduga Zhao Biao adalah bahwa Xiao Chen begitu tidak bermoral hingga ia mengambil inisiatif memprovokasi Peng Chao dan bahkan membunuh tangan kanan Peng Chao, Xing Feiqiang. Hu Libin, suruh dia menungguku. Aku akan pergi menemuinya secara langsung. Peng Chao menutup telepon, lalu menatap Zhao Biao dengan ekspresi agak dingin. Bos Zhao, apakah Anda ingin pergi bersamaku? Zhao Biao menasihati, Bos Peng, aku tahu kau belum bisa menerima kematian Tuan Xing untuk saat ini, tapi jangan biarkan kebencian mengaburkan akal sehatmu. Saya tahu batas saya. Peng Chao menolak mendengarkan nasihat itu dan pergi dengan marah. Zhao Biao menggelengkan kepalanya dan mendesah, dan hanya bisa mengikuti Peng Chao. Tentu saja, Peng Chao tidak datang untuk mencari Xiao Chen sendirian, tetapi memberitahu dua prajurit pasukan internal lainnya di bawah komandonya, Zhou Dexuan dan Fang He. Dalam perjalanan, mereka bertemu Zhou Dexuan yang datang setelah mendengar berita tersebut. Kakak, apa yang terjadi? Kakak Xing. Peng Chao berkata dengan penyesalan dan rasa malu di wajahnya, kesalahan ada di tanganku. Aku meremehkan kekuatan lawan dan menyebabkan Xing Feiqiang kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Saudaraku, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mari kita bekerja sama untuk membalaskan dendam saudara Xing. Zhou Dexuan menghibur. Tidak, karena orang itu bisa membunuh Xing Feiqiang, dia bukan orang yang bisa kita hadapi. Kita harus menunggu Fang He bersatu. Zhou Dexuan berkata, jangan khawatir, kakak, Fang He sudah pergi langsung ke klub Xinyu, dan dia mungkin tiba di sana sebelum kita. Baiklah, Fang He telah mencapai puncak kekuatan batinnya dan tak terkalahkan. Dengan bantuanmu dan aku, kita pasti akan membunuhnya. Tentu saja. Mendengar kedua pria itu tampaknya bertekad untuk melawan Xiao Chen sampai mati, Zhao Biao membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahannya. Namun, jika Fang He mengambil tindakan, dia mungkin bisa menaklukkan Xiao Chen. Zhao Biao telah mendengar banyak legenda tentang Fang He. Ketika struktur kota Lanning belum terbentuk, keempat kekuatan itu saling bertarung. Du Gaoyu, yang juga seorang pejuang pasukan internal, takut dengan reputasi Fang He dan tidak berani muncul. Ada juga rumor bahwa Fang He pernah menyinggung seorang pendekar bawaan. Saat bertarung dengan pendekar bawaan, dia menggunakan seni bela diri yang kuat untuk memblokir gerakan mematikan pendekar bawaan dan selamat. Pada akhirnya, prajurit bawaan itu memuji kekuatannya dan menyelamatkan nyawanya. Xiantian adalah makhluk yang jauh lebih unggul daripada prajurit dengan kekuatan internal. Bahkan jika seorang Xiantian biasa ingin membunuh seorang prajurit dengan kekuatan internal puncak, itu semudah mengambil sesuatu dari tas. Oleh karena itu, kenyataan bahwa Fang He mampu bertahan dari jurus mematikan seorang pria yang memiliki kekuatan bawaan, dapat disebut sebagai sebuah legenda. Di kota Lanning, Fang He diakui sebagai orang terkuat. Di klub Xinyu, Xiao Chen merasa sedikit mengantuk karena menunggu, dan menyipitkan matanya, bersiap untuk tidur siang. Tiba-tiba aura penuh amarah dan kekerasan merasukinya. Siapa Xiao Chen? Teriakan yang keras bagaikan guntur. Kali ini Hu Libin tidak dapat melompat dan masih meringkuk di sudut, gemetar. Dia jelas-jelas ketakutan oleh Xiao Chen. Xiao Chen bersandar di meja, menopang kepalanya dengan tangannya, sedikit membuka matanya, menatap orang yang datang dengan ekspresi normal, dan bertanya. Apakah Anda Peng Chao? Tanpa menunggu jawaban pria itu, dia menyangkalnya lagi. Tidak, kudengar Peng Chao memiliki seorang ahli bela diri dengan kekuatan internal puncak di bawah komandonya, bernama Fang He. Seharusnya kamu, kan? Fang He mengenakan kemeja hijau, dengan mata tajam dan aura tegas. Dia menatap Xiao Chen dengan marah dan berkata, aku Fang He. Apakah kamu siap mati? Xiao Chen mencibir ketika mendengar ini, kalian para pejuang kekuatan batin benar-benar suka menyombongkan diri. Kalian semua mendatangiku dan ingin membunuhku, tetapi pada akhirnya. Hehe.
Jika kau mengira aku Xing Fei Qian atau Du Gaoyu, kau ditakdirkan mati di sini hari ini. Fang He melambaikan lengan bajunya dengan sikap agak acuh tak acuh. Benarkah? Xiao Chen berdiri, meregangkan tubuhnya dan berkata, kalau begitu, mengapa kau tidak membiarkanku melihat, apa perbedaan antara kau dan mereka? Maumu. Kemarahan Fang He yang terpendam perlu dilampiaskan, jadi dia menggunakan energi internal kedua tangannya secara bersamaan, dan gerakan pertama merupakan keterampilan yang unik. Gelombang api membara 9 kali lipat. Dengan teriakan yang tiba-tiba, dia menyatukan tenaga dalam di tangannya dan terbang ke arah Xiao Chen, sama mengerikannya seperti embusan udara. Alis Xiao Chen tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak menerima serangan itu secara langsung, tetapi bergerak ke samping. Bang! Meja dan kursi di sana hancur berkeping-keping oleh gelombang udara, dan bahkan sebuah lubang besar muncul di dinding. Apakah ini semua yang bisa kau lakukan untuk melarikan diri? Serangan itu gagal, tetapi Fang He tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Xiao Chen dengan sinis. Xiao Chen tidak berani menghadapinya secara langsung, yang membuktikan bahwa dia takut. Baru saja, dia baru menggunakan 2 jurus pertama dari 9 gelombang api terbakar. Masih ada 7 gelombang yang akan datang, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Bagaimana Xiao Chen membela diri? Menghadapi ejekan Fang He, Xiao Chen tidak marah, tetapi bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang mengajarimu gerakan ini? Orang mati tidak punya hak untuk bertanya. Fang He tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia menggunakan energi internalnya dengan kedua tangannya lagi, dan gelombang energi meningkat ke tingkat keempat, menggandakan kekuatannya. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Xiao Chen marah tanpa alasan. Dia menyatukan kedua jarinya seperti pedang dan mengayunkannya. Mendesis. Gelombang energi tak tertandingi yang dipadatkan oleh Fang He dipotong menjadi 2 oleh pedang tak terlihat. Apa? Bahkan jika Fang He menyadarinya, sudah terlambat untuk mundur. Bang! Pedang itu menebas, dan Fang He terpental 2 kaki. Darah di tubuhnya terus bergolak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tetapi saat melihat Xiao Chen, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak bergerak. Tidak mungkin, gelombang 9 lapisan api terbakarku tidak akan kalah. Fang He meraung, momentumnya mencapai puncaknya, dan 9 gelombang api membara menumpuk hingga batas ke-9, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat tajam, membuat orang-orang mati lemas. Di bawah Xiantian, tak seorang pun dapat menahan gerakanku ini. Bersiaplah untuk mati. Mendengar ini, Xiao Chen menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, sungguh menyedihkan bahwa Burning Flame Nine Wafes jatuh ke tangan orang sepertimu. Ekspresi Fang He membeku, gerakannya melambat, dan dia berteriak, apa maksudmu dengan itu? Ku bilang, kau bahkan belum menyentuh bulu 9 gelombang api terbakar, namun kau berani bicara begitu sombong di sini. Perkataan Xiao Chen begitu menyayat hati sehingga Fang He tampak bingung sejenak. Dia menanggung penghinaan dan berlatih gelombang api terbakar 9 lapisan selama 30 tahun, siang dan malam tanpa henti, yang membawanya pada prestasi saat ini. Dan sekarang, Xiao Chen benar-benar mengatakan bahwa dia bahkan belum menyentuh permukaan gelombang 9 lapisan api terbakar. Xiao Chen mencibir dan terus berbicara dengan Fang He, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, apa itu, Fen Yan? Apa itu Fen Yan? Fang He makin bingung karena masalah inilah yang telah mengganggunya selama 30 tahun. Teknik ini disebut Burning Flame Nine Layered Wafes. Namun, setelah berlatih sekian lama, ia telah mencapai level tertinggi dari Nine Layered Wafes, tetapi ia masih belum mengerti apa itu Burning Flame. Bila diartikan secara harfiah, Fen Yan berarti api yang menyala-nyala. Tetapi dia telah menggunakan energi internalnya untuk memadatkan gelombang udara, dan superposisi gelombang udara telah menghasilkan ledakan tumbukan yang kuat, yang tidak ada hubungannya dengan api. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Tidak masalah. Aku akan mengajarimu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menggerakkan tangannya pada saat yang sama, membuat postur awal yang sama seperti Fang He, dan memadatkan gelombang energi di sekitar tubuhnya. 1 tingkat gelombang udara saja tidak diragukan lagi akan kalah dibandingkan 9 tingkat gelombang udara milik Fang He. Namun tak lama kemudian, di bawah tatapan mata Fang He yang tak percaya, gelombang energi yang terkumpul di sekitar Xiao Chen tiba-tiba mulai terbakar dengan suara berderak seperti api yang berkobar. Bab 28. Pembakaran energi internal menciptakan api yang membara. Mungkinkah ini? Fang He menatap Xiao Chen lekat-lekat, atau lebih tepatnya menatap kobaran api di sekelilingnya yang tak kunjung membesar, hatinya gelisah. Apakah ini esensi sejati dari 9 lapisan api terbakar? Namun, energi internal bagaikan sumber kehidupan bagi seorang pejuang, bagaimana ia bisa membakar dirinya sendiri? Bukankah ia akan melukai dirinya sendiri? Ini sama sekali tidak masuk akal. Mungkin hanya melihatnya dengan mata kepala sendiri tidak akan meyakinkan Anda, jadi bagaimana kalau bersiap dan mengalaminya sendiri? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan mulai melakukan gerakan awal.
Seketika gelombang api berkumpul di telapak tangannya, menyapu area tersebut dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, dia mendorong dengan satu telapak tangan. Merasakan ancaman mematikan, Fang He menekan rasa takutnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan gelombang Qi tingkat ke-9. Akan tetapi, hanya dengan sedikit benturan, perbedaan di antara keduanya menjadi jelas. Bang! Fang He terlempar bagai tersambar petir, menyemburkan darah, dan sebagian besar pakaiannya terbakar. Namun, dia sama sekali tidak tampak khawatir dengan luka-lukanya. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang kesurupan, bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata makna sebenarnya dari gelombang api pembakaran 9 lapisan bukanlah gelombang udara, tetapi gelombang api. Meskipun saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun berlatih gelombang udara 9 lapisan, kekuatannya masih jauh lebih rendah daripada gelombang api lapisan pertama. Xiao Chen berjalan perlahan ke arah Fang He dan berkata dengan merendahkan, sepertinya kamu sudah mengerti. Tak ada lagi kebencian di raut wajah Fang He, karena ia tahu, sekalipun ia berlatih 30 tahun lagi, ia takkan pernah bisa menandingi Xiao Chen. Terlebih lagi, Xiao Chen sudah menunjukkan belas kasihan. Satu gelombang api saja bisa menghancurkannya. Jika 9 gelombang api ditumpangkan, apakah dia mampu menahan kekuatan itu? Fang He mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Chen, bolehkah aku bertanya siapa kamu dan mengapa kamu membakar 9 gelombang api? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Xiao Chen berkata dengan tenang, 9 gelombang api membara seharusnya adalah seni bela diri dari Sekte Yu Xiao. Di mana kau mempelajarinya? Pupil mata Fang He mengecil, dan dia bertanya dengan heran, kamu tahu bahwa Fan Yan Jiu Chonglang berasal dari Sekte Yu Xiao, apakah kamu pewaris Sekte Yu Xiao? Bukan begitu. Aku hanya punya hubungan dengan Sekte Yu Xiao. Tapi kalau kau bersikeras menganggapku sebagai pewaris Sekte Yu Xiao, itu juga tidak masalah. Sebenarnya, Xiao Chen jelas bukan penerus Sekte Yu Xiao. Dialah yang mewariskan gelombang api 9 lapis kepada Sekte Yu Xiao. Lebih dari 100 tahun yang lalu, alasan mengapa Yu Xiaomen dapat dihormati di Tiongkok adalah karena sumber daya dan pekerjaan misionaris yang disumbangkannya. Tuan, mohon maafkan Fang He atas sikap kasarnya tadi. Fang He tiba-tiba berlutut dan memberi hormat kepada Xiao Chen. Sepertinya kau juga punya hubungan dengan Yu Xiaomen. Tanya Xiao Chen. Fang He berkata dengan hormat, guruku pernah belajar di Sekte Yu Xiao. Apakah gurumu murid Sekte Yu Xiao? Xiao Chen terkejut. Sebenarnya, guruku hanyalah seorang pesuruh di Sekte Yu Xiao. Dia bodoh dan tidak dianggap serius. Namun, 50 tahun yang lalu, Sekte Yu Xiao mengalami perubahan besar, dan kepala sekte membagikan semua sumber daya yang tersisa kepada semua orang. Meskipun guruku hanyalah seorang pesuruh, dia cukup beruntung untuk mendapatkan teknik gelombang api 9 lapisan ini. Jadi begitu. Xiao Chen mengerti. Dia telah mempelajari sesuatu tentang klan Yu Xiao dari Lin Xuanying. Guruku sering mengingatkanku sebelum ia meninggal bahwa aku tidak boleh melupakan anugerah Sekte Yu Xiao. Jika bukan karena teknik gelombang 9 lapisan api terbakar ini, tidak akan ada Fang He hari ini. Xiao Chen menghela napas dan berkata, karena kamu punya hubungan dengan Sekte Yu Xiao, aku tidak akan mempermalukanmu. Bangun. Terima kasih, Tuan. Fang He mengira Xiao Chen telah menerima ajaran sejati dari Sekte Yu Xiao, sementara gurunya sendiri hanyalah seorang pelayan dari Sekte Yu Xiao, jadi ada perbedaan alami antara yang tinggi dan yang rendah. Selain itu, di dunia seni bela diri, guru adalah orang yang lebih berprestasi, dan kekuatan Xiao Chen tidak diketahui olehnya. Dia memanggil, Tuan Muda, dengan sukarela. Tepat ketika Fang He berdiri, Peng Chao, Zhou Dexuan dan Zhao Biao tiba. Sepertinya orang yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Peng Chao dan aku masih punya dendam. Kau tidak perlu ikut campur. Pergilah saja. Xiao Chen melambai pada Fang He. Ya, Fang He minggir dengan hormat. Pada saat ini, 3 orang mendekati dan menghadapi Xiao Chen. Xiao Chen melirik ketiga orang itu dan memastikan identitas Peng Chao. Bagaimanapun, aura beberapa orang tidak dapat ditiru oleh orang biasa. Peng Chao memiliki aura seperti ini. Namun pertama-tama, Xiao Chen menatap Zhao Biao dengan pandangan tak terduga. Bos Zhao, saya tidak menyangka Anda akan ikut bersenang-senang. Zhao Biao hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. Tuan Xiao, keberanianmu memang di luar imajinasi Zhao. Begitu orang merasa nyaman dalam waktu lama dan menduduki jabatan tinggi dalam waktu lama, mereka cenderung melupakan kesalahan mereka. Jadi, jika metode saya tidak kejam, sebagian orang tidak akan belajar pelajaran yang mendalam dan tidak akan menyadari kesalahan mereka. Xiao Chen berkata, matanya terpaku, menatap Peng Chao dan berkata, Bos Peng, apakah menurutmu apa yang aku katakan masuk akal? Peng Chao dapat memahami apa yang dimaksud Xiao Chen, tetapi dia tidak mau repot-repot menebak. Dia berteriak, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Aku hanya tahu bahwa kamu telah membunuh Xing Feiqiang, jadi kamu harus membayar nyawanya.
Begitu dia selesai berbicara, aura Peng Chao tiba-tiba berubah, dan dia benar-benar memperlihatkan kekuatan batinnya yang kuat. Kalau dipikir-pikir, jika kekuatan Peng Chao sendiri nol, bagaimana dia bisa berhubungan baik dengan Fang He dan yang lainnya? Melihat ini, Zhou Dexuan juga diam-diam meningkatkan kekuatan internalnya, bersiap untuk menyerang bersama untuk menaklukkan Xiao Chen. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Sambil mencibir, energi internal Xiao Chen kembali terbakar. Ketika dia mengangkat telapak tangannya, seolah-olah dia sedang memegang bola api di tangannya, membentuk gelombang yang kuat. Dia kemudian mengayunkan telapak tangannya ke bawah, dan dua gelombang api menyerbu ke arah Peng Chao dan Zhou Dexuan pada saat yang bersamaan. Karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar, bahkan jika Peng Chao dan Zhou Dexuan mencoba yang terbaik untuk melawan, itu akan seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon atau seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Ledakan. Keduanya terluka parah di tempat dan terlempar keluar. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah langkah ini? Lagi pula, keduanya telah mengenal Fang He selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengenal keterampilan uniknya? Meskipun gerakan Xiao Chen jauh lebih kuat daripada Fang He, dan Ye memiliki lapisan kekuatan api ekstra, rutinitas dan gerakannya tampak serupa. Fang He, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Peng Chao menatap Fang He dengan bingung. Pada saat ini, Fang He hanya berdiri diam di samping, seperti orang luar. Terlebih lagi, sangat menarik bahwa Xiao Chen dapat menggunakan keterampilan unik Fang He. Setelah mendengar apa yang dikatakan Peng Chao, Fang He menjawab. Peng Chao, kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kekerasan terhadap tuan muda dengan kekuatanmu. Jangan menggali kuburmu sendiri. Pak, Peng Chao, Zhou Dexuan dan Zhao Biao semuanya mengira mereka salah dengar. Fang He memanggil Xiao Chen tuan muda. Apa yang sedang dia lakukan? Tuan muda, karena Anda tidak mengizinkan saya ikut campur, saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Setelah Fang He selesai berbicara, dia benar-benar terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Ini. Bagaimanapun, Peng Chao adalah pria yang telah mengalami banyak pasang surut, dan pikirannya segera berubah. Fang He bergabung dengan Xiao Chen, tetapi kekuatan Xiao Chen jauh melampaui apa yang dapat ia dan Zhou Dexuan hadapi, jadi situasinya tidak ada harapan. Tunggu, Tuan Xiao, saya rasa kita harus duduk dan berbicara baik-baik. Xiao Chen berkata dengan tenang, apa yang kamu bicarakan? Peng Chao menahan rasa takutnya dan bertanya, saya akui bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Tuan Xiao sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang membuat Tuan Xiao marah. Tolong jelaskan. Sejujurnya, sampai sekarang, Peng Chao masih tidak tahu mengapa Xiao Chen datang untuk menghancurkan tempatnya hari ini. Dia bahkan tidak mengenal Xiao Chen sebelumnya. Xiao Chen melirik Peng Chao dan berkata dengan dingin, pernahkah kamu mendengar tentang perusahaan kosmetik Xiao? Bab 29. Perusahaan kosmetik Xiao. Pikiran Peng Chao agak bingung dan dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Xiao Chen mendengus dingin dan mengingatkan, kudengar kamu punya saudara ipar bernama Yang Jianfei. Peng Chao tercengang ketika mendengar ini. Ngomong-ngomong, bukankah saudara iparnya Yang Jianfei adalah direktur perusahaan kosmetik Xiao? Belum lama ini, Yang Jianfei datang kepadanya dan memintanya untuk membantu memimpin pernikahan keponakannya. Mitra keponakannya adalah presiden perusahaan, yang tampaknya adalah Xiao. Dia menyetujuinya dengan santai saat itu dan tidak menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, perusahaan kosmetik Xiao hanyalah perusahaan kelas 2 dan tidak berarti di matanya. Sekarang pikirkanlah, nama belakang Xiao Chen juga Xiao, mungkinkah? Bagaimana, apakah kamu sudah mengingatnya? Xiao Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Peng Chao dengan dingin. Tuan Xiao, Anda membuat keributan seperti ini, hanya karena masalah kecil. Peng Chao merasa dirinya lebih dirugikan daripada Doe. Ya Tuhan, apa hubungan Yang Jianfei dengan Peng Chao? Dia benar-benar menderita kerugian besar hanya karena hal kecil yang dilakukan putranya, dan juga kehilangan seorang ahli kekuatan internal, Xing Fei Qiang. Meskipun dia menikahi seorang istri, itu hanya simbolis. Ada banyak wanita di sekitarnya. Jika dia kehilangan istri ini, dia akan mencari yang lain. Namun, seorang seniman bela diri dengan kekuatan internal seperti Xing Fei Qiang sulit ditemukan. Dia dapat membantunya membangun kerajaannya dan mengokohkan fondasinya, dan tidak ada wanita yang dapat menggantikannya. Jika istriku saja seperti ini, bagaimana dengan Yang Jianfei? Kalau saja sebelumnya dia tahu kalau Xiao Chen marah karena Yang Jianfei, dia pasti sudah menarik Yang Jianfei keluar sejak awal dan membiarkan Xiao Chen memperlakukannya sesuka hatinya. Tetapi Xiao Chen datang menghancurkan tempatnya tanpa mengatakan sepatah kata pun dan membunuh Xing Fei Qiang, yang membuatnya sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Masalah kecil. Xiao Chen tiba-tiba mendengus dingin, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan itu membuat Peng Chao merasa seperti terjebak dalam rawa, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Peng Chao,
kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Apakah kamu pikir ini hanya masalah kecil? Peng Chao tiba-tiba menggigil dan berkata cepat, Tuan Xiao, saya berbicara tanpa alasan. Mohon maaf. Yang Jianfei tidak penting bagi Peng Chao, jadi dia menganggapnya masalah sepele. Namun Xiao Chen berbeda. Xiao Yufei pasti sangat penting bagi Xiao Chen, jadi ini adalah masalah besar bagi Xiao Chen. Sialan kau Yang Jianfei, aku akan meniduri nenekmu, tunggu saja aku. Peng Chao sangat membenci pelakunya Yang Jianfei hingga ia ingin memakan dagingnya dan mencabik-cabik tulangnya. Sebenarnya, aku tidak datang ke sini hari ini untuk benar-benar memulai pertengkaran. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah dari akarnya. Bos Peng, kurasa kau harus tahu bagaimana menangani masalah di masa depan, kan? Xiao Chen merasa dia sudah melakukan cukup banyak hal. Jika Anda hanya meminta seseorang seperti Peng Chao untuk keluar untuk bernegosiasi, bahkan jika Anda dapat menyelesaikan masalah Xiao Yufei untuk sementara, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi kali ini. Maka dari itu Xiao Chen mulai membunuh banyak orang untuk memberikan Peng Chao pelajaran yang cukup mendalam, agar ia mengerti siapa saja yang tidak boleh ia provokasi. Tentu saja, tidak perlu membunuhnya. Jika Anda membunuh satu Peng Chao kedua dan ketiga akan muncul. Siapa yang tidak ingin memperebutkan tahta bawah tanah Lan Ning? Daripada membunuh Peng Chao dan membiarkan Lan Ning jatuh ke dalam kekacauan dan menjadi panglima perang, akan lebih baik membiarkan Peng Chao hidup dan mengawasi Lan Ning. Asalkan Peng Chao tidak memprovokasinya. Saya mengerti. Saya mengerti. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Tuan Xiao. Peng Chao menghela napas lega. Dia tahu bahwa selama dia menangani masalah Yang Jianfei, Xiao Chen tidak akan terus mempermalukannya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, selain itu, aku butuh beberapa hal lainnya. Anggap saja ini sebagai kompensasi kepadaku. Apa kau keberatan? Mulut Peng Chao berkedut. Ia merasa dirugikan dalam masalah ini, dan pada akhirnya ia harus memberi kompensasi kepada Xiao Chen. Sungguh tidak adil. Namun siapa yang bisa menyalahkan Xiao Chen karena begitu kuatnya hingga ia memiliki kekuatan untuk membunuh Xing Feiqiang? Yang bisa ia lakukan hanyalah menjadi cucunya. Terlebih lagi, Xing Feiqiang telah meninggal, Fang He telah membelot ke Xiao Chen, dan sekarang dia hanya memiliki Zhou Dexuan yang dapat diandalkan. Tahta kota Lan Ning dalam bahaya. Jadi dia harus berteman dengan Xiao Chen, dan dia harus memenuhi tuntutan Xiao Chen yang tidak masuk akal. Aku butuh beberapa tanaman obat dan batu giok spiritual. Aku akan membuat daftarnya untukmu besok. Pengaruhmu tersebar di seluruh kota Lan Ning, jadi kamu seharusnya bisa mengumpulkannya. Ya. Peng akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya untukmu, Tuan. Baguslah. Sudah larut malam. Aku harus kembali. Xiao Chen meregangkan tubuhnya. Dia telah melakukan banyak olahraga hari ini. Tuan muda, Fang He tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Xiao Chen berkata, Fang He, kamu harus terus mengikuti Peng Chao untuk saat ini. Aku mungkin memerlukan bantuanmu untuk sesuatu di masa depan. Tuan, jika Anda memberi perintah padaku, Fang He tidak akan menolak bahkan jika dia mati. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia meninggalkan klub Xinyu. Sepertinya ada monster yang muncul di kota Lan Ning kita. Sulit untuk memahami bagaimana dia bisa begitu kuat di usianya. Zhao Biao hanya bisa menghela nafas. Ketika dia bertemu Xiao Chen sebelumnya, dia masih membandingkan siapa yang lebih kuat antara Xiao Chen dan Du Gaoyu. Sekarang memikirkannya, dia pasti meremehkan kemampuan Xiao Chen. Peng Chao bertanya, Fang He, siapa Xiao Chen ini, dan mengapa kamu begitu menghormatinya? Peng Chao, kamu hanya perlu ingat untuk tidak pernah memprovokasi dia. Juga, ikuti instruksinya sesegera mungkin. Fang He tidak ingin berkata apa-apa lagi dan pergi. Malam itu, Yang Jianfei masih tidur di rumah. Bang! Dengan suara keras, pintu depan keluarga yang langsung terbanting oleh kekuatan besar dan langsung hancur berkeping-keping. Yang Jianfei, keluar dan temui aku. Peng Chao menyerbu ke arah keluarga yang bersama belasan pria berpakaian hitam, dan amarah yang telah terkumpul di dalam hatinya hendak meledak. Kakak ipar, ada apa denganmu? Yang Jianfei keluar dari kamar dengan mengenakan piyamanya. Melihat keributan besar Peng Chao, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Peng Chao sama sekali tidak menjelaskan. Dia berteriak pada orang-orang berpakaian hitam, pukul saja dia untukku. Pria besar berpakaian hitam itu bertindak cepat dan penuh semangat, mengepung Yang Jianfei dan memukulinya dengan tinju dan tendangan hingga Yang Jianfei menangis memanggil orang tuanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang gadis muda berlari masuk setelah mendengar berita itu, dan melihat Peng Chao memukuli saudara laki-lakinya, dia langsung berteriak. Peng Chao, apa kamu gila? Dia saudara laki-lakiku. Bang! Peng Chao menamparkan wajah gadis itu dan berkata dengan marah, aku akan memukul saudaramu. Kau, dasar bajingan, aku mau menceraikanmu. Gadis muda itu mencoba mengancam. Peng Chao mencibir, cerai. Yang Li,
biar ku katakan padamu, aku akan menceraikanmu sekarang, dan kau tidak akan mendapat sepeser pun. Cerai aku. Yang Li tercengang saat mendengar ini, dan dengan cepat mengubah wajahnya dan memohon belas kasihan, suamiku, aku hanya bercanda, kamu. Jangan menganggapnya serius. Yang Li semula mengira bahwa Peng Chao hanya marah sesaat, dan jika dia mengancamnya dengan perceraian, dia akan menyerah dan masalah itu akan selesai. Tetapi saya tidak pernah menyangka masalahnya akan begitu serius. Peng Chao adalah Raja Kota Lanning, dan dia adalah ratunya. Pada saat itu, bisa menikahi Peng Chao terasa lebih tidak nyata daripada mimpi baginya. Dalam lingkaran saudara perempuannya, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang iri dengan keberuntungannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan jabatan yang diperolehnya dengan susah payah itu. Itu semua karena saudaramu, si idiot itu, yang menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggungnya, dan akhirnya membunuh Tuan Xing dan hampir menghancurkan yayasanku. Apa menurutmu aku bisa memaafkanmu? Peng Chao mencibir berulang kali. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu dia telah melakukan begitu banyak hal buruk. Kau harus memberinya pelajaran. Yang Li buru-buru menjauhkan diri dari Yang Jianfei. Antara suami dan saudaranya, dia hanya bisa memilih suaminya. Kalau begitu, minggirlah. Peng Chao mendorong Yang Li ke samping, berjalan ke arah Yang Jianfei, menjambak rambut Yang Jianfei, dan bertanya. Yang Jianfei, tahukah kamu di mana kesalahanmu? Bab 30. Keesokan harinya, Xiao Yufei datang ke perusahaan seperti biasa, tetapi mendapati sekelompok orang berkumpul di pintu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak masuk ke perusahaan? Xiao Yufei bertanya dengan heran. Bos Xiao. Cheng Wenwen segera datang. Xiao Yufei bertanya, Wenwen, apa yang terjadi? Cheng Wenwen berbisik, Peng Chao ada di sini, dia ada di dalam. Peng Chao. Dirinya sendiri. Ekspresi Xiao Yufei berubah. Yang Jianfei pernah mengancam bahwa jika dia tidak menyetujui persyaratannya, dia akan mengambil tindakan ekstrim untuk membuat perusahaannya tidak dapat bertahan di kota Lanning. Yang Jianfei sendiri tentu tidak memiliki kemampuan ini, tetapi saudara iparnya Peng Chao setidaknya dapat menutupi separuh langit di kota Lanning, jika tidak seluruh langit. Jika Peng Chao campur tangan dan menargetkan perusahaan itu tidak berlebihan. Ya, dia datang sendiri ke sini dan membawa pengacara. Cheng Wenwen juga tampak khawatir. Ekspresi Xiao Yufei tidak menentu, dan setelah beberapa lama dia menenangkan diri dan berkata, Wenwen, kamu akan bertindak sesuai keadaan. Sekarang kita hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, Peng Chao seharusnya tidak berani bertindak begitu terang-terangan. Saya mengerti. Cheng Wenwen mengangguk. Bos Xiao. Pada saat ini, beberapa pria bergegas datang setelah mendengar berita itu dan menghentikan Xiao Yufei. Seperti Yang Jianfei, mereka semua adalah anggota pendiri perusahaan dan pemegang saham. Selain itu, pada rapat pemegang saham baru-baru ini, mereka, yang dipimpin oleh Yang Jianfei, bermaksud untuk menimbulkan masalah. Xiao Yufei menatap mereka dan mencibir, hari ini bukan rapat pemegang saham. Bagaimana kalian bisa punya waktu untuk datang ke perusahaan bersama? Bos Xiao, jangan pura-pura bodoh. Peng Chao sudah datang ke perusahaan secara langsung dan sekarang ada di dalam. Kata seorang pria berwajah persegi. Lalu kenapa? Xiao Yufei tetap tidak tergerak. Bagaimana menurutmu? Tuan Xiao, kamu pasti tahu orang macam apa Peng Chao itu. Kami, para pemegang saham, berpikir bahwa apapun yang diminta Peng Chao nanti, kamu tidak boleh menolaknya. Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata tersebut didukung oleh yang lain. Peng Chao tidak boleh terpancing emosi. Demi perusahaan, Tuan Xiao, Anda harus mempertimbangkan hal ini dengan saksama. Pria harus menikah saat mereka sudah cukup umur, dan wanita harus menikah saat mereka sudah cukup umur. Menurut pendapat saya, pilihan yang tepat bagi Anda, Tuan Xiao, adalah menikahi putra Direktur Yang. Pikirkan berapa banyak usaha yang orang tuamu berikan pada perusahaan. Apa kau sanggup menghancurkannya seperti ini? Anda. Xiao Yufei sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia berkata dengan marah. Aku tidak percaya Peng Chao bisa melakukan apapun padaku di siang bolong. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita akan binasa bersama. Mengabaikan larangan itu, Xiao Yufei berjalan memasuki perusahaan, diikuti dari dekat oleh Cheng Wenwen dan pria berwajah persegi. Peng Chao duduk gelisah di kursi paling mencolok di lobi perusahaan. Banyak orang di sekitarnya menawarinya teh dan mencoba menyenangkannya, tetapi dia mengabaikan mereka semua dan hanya mendesak mereka untuk menemui Xiao Yufei sesegera mungkin. Bos Xiao ada di sini. Seseorang berteriak dengan suara rendah. Mendengar ini, Peng Chao segera berdiri dan dengan bersemangat menyambut Xiao Yufei, sambil berkata, Bos Xiao, Anda akhirnya ada di sini. Xiao Yufei yang tadinya marah, sempat tertegun sejenak. Ia terkejut dengan sikap Peng Chao. Xiao Yufei seperti ini, dan reaksi orang-orang di perusahaan lainnya bahkan lebih berlebihan.
Mulut mereka terbuka lebar dan mereka tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Bukankah Peng Chao datang ke sini untuk membuat masalah? Mengapa dia begitu baik kepada Xiao Yufei? Pria berwajah persegi itu hendak melompat keluar untuk menyenangkan Peng Chao, tetapi ketika dia melihat ada yang tidak beres, dia segera menarik kakinya, bergumam dalam hatinya. Setelah ragu sejenak, Xiao Yufei bertanya, "Tuan Peng, apa yang sedang Anda lakukan?" Peng Chao tidak memiliki keagungan seorang bos besar saat ini. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum yang sangat ramah dan menjelaskan. "Peng ada di sini hari ini karena kakak iparku yang tidak berguna, Yang Jianfei." Hati Xiao Yufei menegang saat mendengar ini. Benar saja, ini semua tentang Yang Jianfei. Peng Chao melanjutkan, "Begini, Yang Jianfei telah mempercayakanku untuk mencari pengacara dan bersiap untuk menarik sahamnya dan mentransfernya kepada Tuan Xiao secara gratis." Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir mengira mereka salah dengar. Penarikan saham gratis. Apakah ada hal semurah itu di dunia? Xiao Yufei juga terdiam cukup lama sebelum bertanya, "Bos Peng, apakah Anda serius?" Peng Chao berkata dengan jujur. "Tentu saja, aku sudah lama muak dengan karakter Yang Jianfei yang tercela, dan tadi malam aku akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya pelajaran." Pada akhirnya, dia menyadari kesalahannya, jadi dia dengan sukarela menarik sahamnya secara gratis. Jawaban ini sangat menyayat hati hingga membuat pandangan dunia seseorang runtuh. Mungkinkah Peng Chao, pemimpin yang dikatakan membunuh tanpa menumpahkan darah, juga seorang pahlawan yang saleh yang dapat mengorbankan kerabatnya demi keadilan? Dan Yang Jianfei mungkin tidak mengajukan diri, tetapi dikalahkan oleh Anda, bukan? Ini, kalau begitu, bagaimana kalau kita bahas formalitasnya dulu? Xiao Yufei tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi selama ada pengacara dan kontrak ditandatangani, seharusnya tidak ada yang salah. Baiklah, ini pengacara Liu. Dia akan mengurus formalitas atas nama Yang Jianfei. Minta saja dia untuk membawa kontrak ke rumah sakit agar Yang Jianfei menandatanganinya. Semua orang menghirup udara dingin ketika mendengar ini. Tampaknya ketika Peng Chao mengatakan ia memberi pelajaran pada Yang Jianfei, ia maksudkan adalah ia telah memukuli Yang Jianfei sedemikian rupa hingga ia menjadi lumpuh dan mengirimnya ke rumah sakit. Seberapa besar dendam ini? Bos Xiao, aku masih ada urusan lain, jadi aku tidak akan menemanimu. Xiao Yufei berkata, "Maafkan saya, Tuan Peng, karena melakukan perjalanan ini." Peng Chao tertawa dan berkata, "Tidak, tidak, Tuan Xiao masih muda dan menjanjikan, dan benar-benar merupakan panutan bagi generasi muda. Jika perusahaan menghadapi kesulitan di kota Lanning di masa mendatang, beritahu saya saja, dan saya, Peng, akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Anda." Sederhananya, kalimat ini berarti, mulai sekarang, saya, Peng Chao, akan melindungi perusahaan. Siapapun yang berani membuat masalah lagi harus berurusan dengan saya, Peng Chao. Begitu Peng Chao pergi, semua orang menjadi gempar. "Bos Xiao, aku tidak menyangka kau mengenal Bos Peng. Jika kau memberitahu kami lebih awal, kami tidak perlu terlalu khawatir." Pria berwajah persegi itu memasang ekspresi yang sangat berbeda dari sebelumnya, berusaha semaksimal mungkin menyanjung dirinya sendiri. Beberapa pemegang saham juga dengan cepat menyampaikan pandangan mereka. "Bos Xiao, jangan pedulikan apa yang kukatakan sebelumnya. Kami juga memikirkan perusahaan. Ya, apapun yang terjadi, kami semua mengabdikan diri kepada perusahaan dan tidak berpikir dua kali." Xiao Yufei benar-benar muak dengan orang-orang ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini, jadi dia mendengus. "Kamu tidak ada hubungannya di perusahaan hari ini, keluar dari sini." "Ya, kami akan kembali." Beberapa orang meninggalkan perusahaan dengan rasa malu. Pada saat ini, Cheng Wenwen bertanya, "Tuan Xiao, apa yang terjadi dengan Peng Chao?" Xiao Yufei tersenyum pahit, "Bagaimana aku tahu apa yang sedang terjadi? Aku benar-benar bingung sekarang." Cheng Wenwen memikirkannya dengan serius dan berkata, "Mungkinkah ada orang penting yang membantu kita?" "Orang hebat." Xiao Yufei terkejut. Cheng Wenwen berkata, "Bos Xiao, pikirkanlah siapa Peng Chao. Dia tidak patuh hukum di kota Lanning, jadi mengapa dia tiba-tiba menunjukkan niat baik kepada kita?" Xiao Yufei berkata sambil berpikir, "Maksudmu ada seseorang yang datang membantu kita, dan orang ini lebih hebat dari Peng Chao. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Terlebih lagi, identitas pria misterius ini cukup kuat untuk membuat Peng Chao waspada dan bahkan takut." Xiao Yufei terdiam, dan orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Xia Mingfeng. Namun, dia tidak memberitahu Xia Mingfeng tentang perselingkuhan Yang Jianfei, jadi Xia Mingfeng mungkin tidak mengetahuinya. Selain itu, pengaruh Xia Mingfeng di kota Lanning jauh lebih kecil daripada Peng Chao, jadi bagaimana dia bisa menakuti Peng Chao? Siapa orangnya? Bersambung.